Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami dari kelompok 5 mata kuliah komputasi terdistribusi akan mempresentasikan materi mengenai konsistensi and replication. Nah, di sini anggotanya sendiri ada Gaza Al-Hafiz, ada saya sendiri Faruk Migdad Mudafar, dan kemudian ada Azmi Lam Karuna, dan yang terakhir ada Emir Bodia Siregar. Nah, di sini ada 12 pembahasan yang akan kami bahas, yaitu mulai dari pengantar, yang kedua pentingnya konsistensi dalam sistem terdistribusi, yang ketiga tujuan replikasi, yang keempat tantangan konsistensi, yang kelima replikasi dan change, yang keenam konsistensi ketat, yang ketujuh melonggarkan konsistensi, yang kedelapan model konsistensi data centric, yang kesembilan variabilitas dalam konsistensi, dan yang kesepuluh implementasi dalam skala besar, kemudian yang kesebelas ada studi kasus, lalu yang ke-12 ditutup oleh kesimpulan. Nah, Eh, jadi sebelum kita masuk lebih jauh, yang pertama yaitu kita harus mengetahui apa itu konsistensi. Nah, di sini konsistensi adalah elemen esensial dalam sistem terdistribusi. Kenapa? Ini merujuk pada tingkat persamaan dan keakuratan data di antara berbagai node atau server yang berpartisipasi dalam sistem tersebut. Dalam konteks ini, data dianggap konsisten jika setiap salinan data mengandung informasi yang sama. Namun, ketika data dalam sistem terdistribusi tidak konsisten di antara node-node tersebut, masalah serius dapat muncul. Nah, untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Azmi Lam Karuna. Pada Azmi dipersilakan. Baik, yang kedua ada pentingnya konsistensi dalam sistem terdistribusi. Mengapa penting konsistensi dalam sistem terdistribusi? Yang pertama, untuk menghindari konflik pada data. Yang kedua, untuk memastikan hasil yang dapat diprediksi. Dan untuk yang ketiga, tingkat keandalan yang tinggi. Selanjutnya, dalam rangka menjaga konsistensi, replikasi data adalah salah satu teknik yang digunakan. Dengan menduplikasikan data pada beberapa node atau server, sistem dapat memastikan bahwa salinan data selalu konsisten. Ketika satu salinan data diperbarui, perubahan itu dapat disebarkan ke salinan lainnya, menjaga konsistensi di seluruh sistem. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang konsistensi dan penggunaan yang tepat dari replikasi data adalah penting untuk menjaga integritas dan keandalan sistem terdistribusi. Tujuan dari replikasi data dalam sistem terdistribusi bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan data dengan menduplikasikan data ke berbagai node atau server. Dengan menduplikasikan data ke berbagai node atau server, sistem dapat menciptakan lapisan ketahanan terhadap kegagalan. Jika satu node gagal atau tidak tersedia, pengguna masih dapat mengakses data dari salinan lainnya. Hal ini dapat menciptakan ketahanan terhadap kegagalan, memungkinkan pengguna untuk tetap mengakses data bahkan jika satu node mengalami gangguan. Contohnya, dalam layanan perbankan terdistribusi, replikasi data memastikan bahwa pelanggan dapat terus mengakses rekening mereka meskipun ada masalah pada satu pusat data. Meskipun replikasi data membawa manfaat ketersediaan, itu juga munculkan tantangan seperti masalah konsistensi yang memerlukan perhatian dan implementasi hati-hati dalam menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan konsistensi data. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Gaza Al-Hafiz. Kepada Gaza dipersilakan. Baik, selanjutnya di sini ada tantangan konsistensi. Tantangan konsistensi sendiri dalam aplikasi data adalah kompleks dan memerlukan perhatian khusus. Perubahan data bersamaan pada berbagai salinan data, sinkronisasi yang rumit, dan implementasi tanpa mengorbankan kinerja adalah hal-hal yang perlu diatasi. Oleh karena itu, diperlukan pemilihan model konsistensi yang tepat, teknik pengiriman pesan, serta manajemen konflik yang efektif. Adapun mengatasi tantangan ini adalah kunci untuk memanfaatkan manfaat dari replikasi data dalam sistem distribusi tanpa mengorbankan konsistensi atau kinerja. Selanjutnya di sini ada replikasi dan cache. Replikasi data dan cache sendiri merupakan dua konsep yang bekerja sama untuk meningkatkan kinerja dalam sistem distribusi. Pada demikian, replikasi data dapat menciptakan salinan data di berbagai node atau lokasi untuk meningkatkan ketersediaan. Di sisi lain, teknik cache
melibatkan penyimpanan data yang sering diakses di dalam memori yang lebih cepat, di RAM untuk menghemat waktu akses. Keduanya dapat berkolaborasi dengan cara di mana data yang ada di cache merupakan salinan yang diperbarui secara berkala dari data dalam node replikasi yang memungkinkan akses cepat dan konsistensi data. Dengan bekerja sama antara replikasi dan cache, mereka menciptakan responsivitas sistem yang baik dan kerja yang tinggi. Berikutnya di sini ada konsistensi ketat. Definisi dari konsistensi ketat sendiri adalah tingkat konsistensi di mana semua salinan data harus selalu sama persis. Ini memerlukan sinkronisasi dan protokol yang kompleks untuk memastikan data yang konsisten di seluruh sistem terdistribusi. Meskipun konsepnya sederhana, implementasi konsistensi ketat bisa mempengaruhi kinerja sistem. Yang paling utama dapat dilihat lingkungan yang besar dan terdistribusi. Memahami konsistensi ketat adalah penting untuk mencapai tingkat konsistensi yang tinggi dalam sistem tersebut. Mungkin itu saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Gaza. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Emir. Pada Emir dipersilahkan. Oke. Melonggarkan konsistensi adalah tindakan yang diambil dalam situasi tertentu di mana mematuhi konsistensi ketat dapat berdampak negatif pada kinerja sistem terdistribusi. Melonggarkan konsistensi dapat dipertimbangkan dalam situasi berikut. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kinerja. Yang kedua, pada sistem besar dengan latensi rendah. Dan yang ketiga adalah saat jaringan tidak stabil. Meski demikian, melonggarkan ini dapat menyebabkan inkonsistensi data yang berdampak pada aplikasi. Keputusan ini harus bijak dan disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi serta karakteristik sistem terdistribusi. Pemahaman yang mendalam tentang kapan dan bagaimana melonggarkan konsistensi adalah kunci dalam merancang sistem yang efisien dan dapat diandalkan. Lanjut dengan model konsistensi data-centric. Model-model konsistensi data-centric adalah kerangka kerja yang mengatur cara operasi baca dan tulis diterapkan dalam sistem terdistribusi. Beberapa model konsistensi data-centric yang akan dibahas adalah model dasar mengharuskan bacaan selalu mengembalikan hasil tulisan sebelumnya pada not yang sama. Yang kedua adalah model FIFO, mengikuti prinsip antrian dan memastikan urutan operasi. Yang ketiga adalah PRAM, yaitu mengizinkan inkonsistensi terbatas, memungkinkan paralelisme yang lebih tinggi. Pemilihan model konsistensi yang harus disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi dan kinerja yang diinginkan. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan lebih lanjut cara penerapan sistem model ini dalam konteks berbeda. Ini merupakan contoh model konsistensi data-centric yang diambil dari Creating a Data-Centric Architecture by Brian A. Python, Federal Business Council 2022. Lanjut ke pembahasan tentang variabilitas dalam konsistensi. Variabilitas model konsistensi merujuk pada kemampuan untuk mengukur tingkat konsistensi yang berada dalam sistem terdistribusi. Variabilitas konsistensi mengatur sejauh mana data harus konsisten di sistem terdistribusi. Ini penting karena berbagai macam aplikasi memiliki persyaratan konsistensi yang berbeda. Yang pertama adalah fleksibilitas persyaratan. Memilih antara konsistensi ketat dan konsistensi longgar. Konsistensi ketat dan memprioritaskan konsistensi tinggi, sementara konsistensi longgar mengoptimalkan kinerja dengan mengurangi konsistensi. Poin kedua adalah pengaruh pada kinerja. Pilihan tingkat konsistensi mempengaruhi kinerja. Model konsistensi yang ketat mengharuskan lebih banyak sinkronisasi, sementara model konsistensi yang longgar dapat meningkatkan kinerja dengan mengurangi latensi.
Yang ketiga ada konteks aplikasi. Seleksi konsistensi harus sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Misalnya, aplikasi perbankan memerlukan konsistensi ketat, sementara aplikasi media sosial mungkin dapat menerima konsistensi yang lebih longgar. Poin keempat adalah pemahaman aplikasi. Memahami dengan baik persyaratan konsistensi aplikasi penting dalam memilih tingkat konsistensi yang sesuai. Masuk ke pembahasan tentang implementasi dalam skala besar. Implementasi model konsistensi dalam skala besar merupakan tahap penting dalam membangun sistem terdistribusi yang andal dan efisien. Di bawah ini merupakan tantangan dan solusi yang terkait dengan implementasi dalam skala besar. Yang pertama adalah masalah koordinasi, yang kedua adalah masalah latensi, dan ada solusi dengan kapasitas besar, solusi replikasi yang bijak, dan monitoring dan manajemen. Studi kasus. Studi kasus berguna sebagai gambaran nyata dan membantu kita untuk memahami bagaimana konsep-konsep ini diterapkan dalam situasi nyata. Studi kasus kali ini dilakukan dengan pendekatan SDLC. Jadi di sini kami mempunyai sebuah studi kasus perancangan basis data terdistribusi e-cargo PT XYZ dilakukan dengan menggunakan pendekatan SDLC atau System Development Life Cycle yang terdiri dari 7 tahap perancangan basis data terdistribusi e-cargo pada PT XYZ dilakukan dengan menggunakan pendekatan SDLC yang terdiri dari 7 tahap, yaitu feasibility dan requirement, analysis, design, development, testing, dan implementation. Dan poin terakhir adalah maintenance. Dalam perancangan basis data terdistribusi, digunakan beberapa konsep seperti replikasi data dan sinkronisasi antar database untuk menjaga konsistensi data dan keamanan database. Metode replikasi data memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan, di antaranya meningkatkan ketersediaan data dan kinerja sistem, namun memerlukan biaya yang lebih besar dan manajemen data yang lebih kompleks. Latar belakang dari perancangan basis data terdistribusi e-cargo PT XYZ adalah adanya kendala dalam administrasi yang kurang terkontrol, tidak adanya kesinkronan data yang dikirim dan yang diterima, serta pencatatan data secara manual yang menyebabkan waktu proses pengiriman barang tidak efisien. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah sistem informasi yang dapat mempermudah proses pengiriman dan penerimaan barang yang dilakukan di semua lokasi pengiriman dan penerimaan barang. Oke, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada teman saya, Emir, yang telah membacakan tadi mengenai studi kasus dan sebagainya. Nah, untuk kesimpulannya, yaitu si sistem konsistensi pada sistem terdistribusi ini itu penting untuk menjaga data agar selalu konsisten dalam sistem terdistribusi. Nah, konsistensi ini dapat membantu untuk menghindari konflik dan masalah serius dalam pengelolaan data. Replikasi data merupakan salah satu solusi utama yang memungkinkan kita untuk memiliki salinan data di beberapa tempat sehingga data selalu tersedia bahkan saat terjadi kegagalan. Adapun tantangannya adalah bagaimana mengkoordinasikan perubahan data di berbagai tempat secara efisien. Selain itu, dalam sistem yang besar, kita harus mempertimbangkan masalah latensi dan bagaimana memilih tempat untuk meletakkan salinan data. Dalam dunia yang semakin terhubung, menjaga data agar selalu konsisten dan tersedia merupakan kunci untuk memastikan kinerja sistem yang optimal dan layanan yang andal. Sekian dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.